terang benar memperhatikan hidup hewannya. Tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ini janji Tuhan, pegang erat-erat. Udahlah sekarang zaman susah kata orang, meskipun sudah kembali bekerja. Tapi pelan dan lamban. I know, tapi janji Tuhan itu tidak peduli keadaan. Firman itu benar, seiota pun tidak digenapi. Bumi langit boleh berlalu, tapi firman Tuhan akan terjadi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Itu janji Tuhan, titik bukan koma. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi, dalam bahasa asli atau bahasa Inggrisnya begini. Siapa mengejar useless projects tidak berakal budi atau bunuh diri secara ekonomi. Barang yang sia-sia disebut useless projects atau proyek yang sia-sia. Dalam kehidupan kita ada banyak proyek sia-sia. Karena prioritas kita terbolak-balik gak keruan. Tapi janji Tuhan siapa yang kerjakan tanahnya sendiri. Mind your own business. Ya, jangan jadi busybody, jangan jadi orang yang suka campuri urusan orang lain. Kerjakan tanahmu sendiri. Talentamu, tanahmu, urusanmu. Maka Tuhan berjanji bahwa orang itu akan kenyang dengan makanan. Enggak tentu kenyang dengan barang, tapi kebutuhan so pasti dipenuhi. Kenyamanan bahkan, nah kemewahan itu opsi seperti yang saya katakan tadi 1, 2, 3 di ayat 9. Siapa kerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Mari kita punya komitmen, let's be busy. That's the only way to be easy. Ya. Mari kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berguna. Karena dalam kesibukanlah akan muncul kemudahan. Gak pernah kemudahan itu dimunculkan dari pengangguran. Sekalipun kita kena PHK, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara baru. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan. Karena dikatakan di ayat 11 siapa mengerjakan tanahnya. Bapak ibu saudara, gak tentu orang ini adalah juragannya, bisa jadi dua. Salah satunya, siapa mengerjakan tanahnya? Saya tanya, siapakah ini yang mengerjakan tanahnya? Apakah dia itu juragan tanah, owner atau pemiliknya? Atau dia adalah tenant, occupant? Apakah tanah ini milik pribadi atau kontraan, rental belaka? Pokoknya Alkitab samakan perintahnya kepada kedua-duanya. Baik kita itu juragannya atau kita hanyalah tenannya, kita mengontrak, menyewa, atau milik sendiri, milik keluarga. Pokoknya perintahnya adalah kerjakan tanah. Kerjakan itu. Engkau akan kenyang dengan makanan. Mengerjakan tanah itu, saya jadi ingat satu talenta yang disembunyikan di bawah tanah oleh hamba yang malas. Malas itu bukannya tidak berbuat sesuatu, malas itu tidak menghargai apa yang dia punya dan dia kelola. Hamba itu gak malas beneran loh, karena hamba yang dalam perumpamaan itu dia menggali lubang dan itu berkeringatan. Dia taruh talenta di dalam. Jangan beralasan jadi orang. Apapun yang ada di depanmu, milik atau mengerjakan orang lain punya. Digaji penuh atau setengah. Bonus-bonusnya hilang atau masih ada. Atau bahkan kalau perlu kita nggak digaji sama sekali, tapi kalau kita kerjakan mungkin kita memiutangi sesuatu untuk hari kemudian. Untuk esok hari. I don't know. Tapi saya selalu memilih untuk busy daripada nganggur. Ya, satu talenta itu 34 kilo. Jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia talenta bakat. Bakat menyanyi. Oh sana punya talenta melukis ya. Itu talenta lain, tapi talenta di Alkitab perumpamaan hamba itu bicara tentang satu measurement atau ukuran berat 34 kilo sesuatu. Alkitab mengatakan, gak peduli juragan atau tenan, ini waktunya jangan pegang erat gengsimu. Yang penting kerja apapun jadi, mau meracang, mau kuli. Udah gak peduli pencitraan sana dulu bos, kalau perlu kerja sama orang. Apalagi kalau hanya bos-bosan yang pencitraan, yang berlagak orang besar tapi kekurangan makanan, tapi sekarang bertobat dengar firman ini. Ya kan lebih baik jadi raja di tempat rendah daripada budak di tempat tinggi.
Ya kan, lebih baik jadi raja di rumah sendiri. Sekarang waktunya Anda bekerja, udahlah. Apa orang lain pikir itu gak penting sama sekali. Cari kerja sama orang. Apapun di depanmu kerjakan ladang. Ya, 1 talenta itu bicara tentang 34 kilo sesuatu kan. Coba saya tanya, semoga saya tidak kedengaran, tidak sopan bertanya ini. Kebetulan karena Anda tidak ada di sini, kita terpisah jarak jadi Anda tidak perlu jawab saya. Timbang badan Anda berapa kilo hari ini? Saya buka kartu aja, saya tingginya 184. Ideal sih berat badan saya 80 kilo. Hitung-hitung saya ini lebih dari 2 talenta, nggak sampai 3 talenta. Saya punya tubuh yang kuat untuk bekerja. Berkhotbah apa, saya menyibukkan diri saya. Saya harus produktif. Andai kata Anda sisa 1 talenta, badanmu kurus kering tinggal 34 kilo, kulit bungkus tulang, tetap nguli meracang. Kerja keras peduli amat. Jangan pegang gengsimu, jangan pegang erat. Pokoknya saya ada penghasilan dan pendapatan, saya pasti punya hari esok. Karena Alkitab mengatakan dan Tuhan berjanji tidak berdusta. Siapa mengerjakan ladangnya? Baik saya hanya punya 1 talenta, hanya sisa tubuh gak punya pekerjaan, saya akan kerja apa saja asal halal dan benar, asal legal. Tuhan berjanji, saya akan kenyang dengan makanan dan saya akan kenyangkan istri, anak-anak saya atau suami anak-anak saya akan kenyangkan keluarga saya. Work, work, work. Faith without work is dead. Iman tanpa perbuatan, artinya iman tanpa bekerja adalah mati. Di Tesalonika Paulus menulis surat dengan jelas, siapa tidak bekerja jangan makan. Dalam judulnya di Alkitab bahasa Indonesia kita, berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha. Itu dia, kerjakan. Kerjakan. Jangan sampai kita ini beralasan. Sekalipun kalau badan kita tinggal 30 kilo sekian, pasti kurus sekali. Jangan beralasan, Tuhan berkata sampai sekarat pun kita tetap bekerja dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berguna. Karena panggilan hidup anak Tuhan, orang Kristen sejati adalah menjadi produktif di hidup ini. Yohanes 15 berkata, berbuah. Tidak ada alasan sampai akhir hidup kita, sekalipun kita kurus kering kerontang, kita tetap harus bekerja di ladang Tuhan. Termasuk jikalau tidak ada pekerjaan pun, kita mencari-cari pekerjaan atau kita menjadi pekerjaan. Itu dia. Dan ayat 11b, saya kasih satu prioritas, susunan prioritas baru. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, bukan? Lalu kita lanjut, tapi siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi? Saya kasih prioritas yang benar, Anda catat. Begini susunannya. Pertama-tama Tuhan, lalu orang, baru uang, kemudian barang. Saya ulang. Pertama-tama Tuhan, lalu orang. Jangan kebalik ya. Baru kemudian uang, selanjutnya barang. Siapa kejar barang sia-sia, bodoh dia, tidak berakal budi, kata Alkitab di sini. Karena itu selalu prioritas kita harus bunyinya begini. Tuhan dulu dalam kehidupan saya. Baru orang. Setelah Tuhan, manusia. Bukan benda. Ingat ya susunan hierarki atau stratanya. Inilah strata kebenaran. Selalu God first dan people. Jangan terbalik, jangan tinggalkan Tuhan karena manusia loh ya. Karena kita melanggar firman Tuhan, karena jatuh cinta kita sangkali keselamatan. Atau demi takut akan manusia. Apapun juga ingat Tuhan dulu, baru orang. Tapi jangan juga terbalik. Setelah orang, baru kemudian uang. Jangan sampai uang ditaruh sebelum orang. Biasanya kalau uang sudah mendahului orang, akan mendahului Tuhan juga karena akar kejahatan adalah cinta akan uang. Uang di urutan ketiga dalam 4 susunan prioritas yang saya perkenalkan kepada Anda lewat ayat 11b ini.
Dia di susunan ketiga, uang. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar moneternya seperti apa, kan ada banyak sekali yang cair, ya kan? Apakah itu cash, apa itu deposito, apakah itu komoditas, saya nggak ngerti, saya nggak mau campuri. Pokoknya prinsipnya saya hanya berkhotbah dari firman Allah, aplikasinya di tangan Anda. Uang, baru barang. Banyak orang nggak punya uang, beli barang. Barang untuk supaya membuat orang lain mengaguminya. Atau semata-mata demi kenyamanan, padahal kebutuhan pun masih ngos-ngosan. Belum lagi kemewahan. Jangan salah, barang nggak jadi uang, uang jadi barang. Barang nggak liquid. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan tergesa-gesa. Makan aja susah. Upgrade teknologi terus. Lain cerita kalau orang sudah kelebihan uang. Setelah dia memberi, Tuhan tetap memberkati. Orang itu mau upgrade sesuatu itu urusan dia, jangan urusi urusan orang lain. Setiap gunung ada gunung lebih tinggi loh, setiap lembah ada lembah lebih curam loh. Kita bisa merasa orang itu kok kaya ya, kok enak ya. Anda kaya loh dibanding dengan yang kelaparan di Rwanda zaman dulu. Super kaya. Dibanding dengan mereka yang air bersih aja nggak punya. Kita bisa naik kendaraan sekalipun bukan naik pesawat. Ya hari-hari ini sih nggak gampang kan. Tapi zaman dulu katakan, Anda bisa naik pesawat sekalipun pesawat murah. Itu sudah super kaya dengan orang yang harus jalan dari desa ke desa berhari-hari. Lewati sungai, perahu kecil, ada buaya di dalamnya. Jadi pertanyaan saya, Anda bandingkan diri dengan siapa? Kalau sama atas ya kita papah. Kalau sama bawah kita bisa angkuh dan sombong hati. Jangan banding sama orang lain lah. Kelola diri sendiri, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Today, hari ini, have I lived according to your word? Sudahkah saya hidup menurut firman Tuhan? Jangan iri hati, iri adalah dosa yang bodoh. Jangan sombong hati lebih bodoh lagi. Iri dan sombong itu adalah dumb and dumber. Yang bodoh lebih bodoh lagi, sama-sama bodohnya. Bapaknya adalah setan. Siapa mengejar barang sia-sia gak berakal budi. Ingat ya dari uang, terus barang. Baru begitu. Apapun terjadi hari ini kalau saya gak punya uang, saya tetap layani Tuhan. Dan saya layani Tuhan bukan demi uang. Kita juga sama, kita menyembah Tuhan bukan karena Tuhan akan kasih kita uang atau barang. Atau bahkan kasih orang. Udah dapat atau belum dapat jodoh, aku tetap akan sembah Yesus. Yesus adalah Tuhanku. Prioritas ini harus benar. Sehingga kita bisa selalu menjadi berkat. Di masa susah, di masa jaya. Kita selalu bisa memberi. Dari kelebihan kita atau kekurangan kita. Kalau Tuhan di poros hati, kita akan selalu bisa memberi. Belajar dari nenek tua yang membuat hati Yesus kagum. Yang memberikan segalanya berapa peser hartanya. Bukan bicara soal persembahan. Bicara soal sifat atau karakternya. Look, kalau prioritas kita benar, hidup kita akan berada di poros kehendak Allah. Saya bukan bicara tentang giving. Saya bicara tentang attitude. Tentang sikap hati. Ingat ya, prioritas ini. God, people, money, dan things. Siapa mengejar barang sia-sia, orang itu membodohi diri sendiri. Itulah artinya tidak berakal budi. Haleluya. Ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Wah. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Katakan jala. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Katakan akar. Good newsnya dulu, kabar baiknya, akarnya orang benar itu selalu menghasilkan. Ya. Jadi kita harus mengakar dalam kebenaran, niscaya hidup kita akan produktif dan terus menghasilkan. Up and down memang, tapi orang benar jatuh 7 kali dia akan bangun. Tapi orang fasik akan terjerat dalam perangkapnya sendiri. Sebab orang fasik mengingini jalannya orang jahat. Ini saudara kembarnya, fasik dan jahat. Dia mengingini jala orang jahat. Apa itu jala? Jala orang jahat itu apa? Jala. Apa itu jala?
Catat ini. Jala adalah orientasi hasil akhir dan menghalalkan segala cara. Itu artinya jala. Jala orang jahat itu. Orang fasik itu selalu result oriented. Dia orientasinya bukan Tuhan, orang, lalu kemudian uang barang. Bukan. Dia punya susunan prioritas bunyinya begini orang fasik. Me. God for me. Pokoknya Tuhan itu untuk saya harus melayani kemauanku. Orang for me. Money, my money. Barang, things, my things. Me. Sehingga orang fasik itu orientasinya adalah hasil akhir yang dia mau. Result oriented banget. Dan dia akan halalkan semua cara untuk dapat yang dia inginkan. Karena itu orang fasik mengingini jala orang jahat. Tidak heran. Karena itu appeals atau itu menarik bagi mereka. Tapi akar orang benar mendatangkan hasil. Apa itu akar? Akar orang benar di sini adalah orientasinya pada proses yang benar. Tidak menghalalkan segala cara. The ends do not necessarily justify the means. Ujungnya tidak harus menghalalkan segala cara. Ya, tidak harus menghalalkan semua cara-caranya untuk mencapai mimpinya. Orientasi proses yang benar dan menargetkan sukses yang permanen. Itu dia. Orang benar itu pikirannya jangka panjang. Dia nggak pendek. Aku sedih, bunuh diri, ambil tali, mau akhiri. Bukan begitu. Orang benar itu pikirannya jauh. Karena dia punya matanya Tuhan. Mata Kristus dan urapan pada kedua bola mata penglihatannya. Ya. Orang benar, akar orang benar itu pasti menghasilkan, tapi nggak tentu instan. Karena yang dia tekankan bukan orientasinya pada hasil akhir, orientasinya pada proses yang benar. Aku harus mendapat hasil, namun perjalananku harus berkenan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang aku jadikan goal jangka panjangnya adalah sukses yang dari Tuhan, bukan segala macam keberhasilan. Pokoknya sukses deh, bukan begitu. Aku mau keberhasilan yang dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya kita tidak menyusahi Tuhan demi supaya kita kaya. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, Paulus pun memperingatkan, janganlah sibukkan dirimu dengan keinginan to be rich. Karena orang yang demikian menyusahi dirinya dengan berbagai perkara-perkara sia-sia dan jatuh ke dalam jerat pencobaan yang tidak perlu. Dia menyiksa diri dan semua orang yang dia kasihi. Tapi Tuhan yang membuat kaya susah payah nak menambahinya. Maksudnya orang yang disebut di sini sebagai orang benar, akarnya itu adalah ingin menyenangkan Tuhan. Karena itu dia tekankan prosesnya harus berkenan. Yang dia targetkan sukses yang dari Tuhan yang sifatnya permanen. Hasil akan tiba, jadi kita perlu tekun dan sabar. Ada hal-hal yang sifatnya mujizat instan, tapi ada hal-hal yang melalui proses dulu. Kadang-kadang proses itu dimulai dari lembah kekelaman. Makanya lembah kekelaman bukan ayat pertama, Mazmur 23 itu ayat sekian. Karena lembah itu bisa silih berganti, berdatangan. Pokoknya kalau kita ke bawah, percayalah kita bisa ke atas lagi kalau kita itu punya akar orang benar. Dan berakar pada kebenaran. Itu dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong Anda kata-kata profetik ini. Build loyalties, not hunt for transactions only. Hari-hari ini, bangunlah loyalitas. Apapun itu maksud dan aplikasinya, Anda terapkan sendiri, Roh Kudus bantu. Bangunlah loyalitas. Bukan semata-mata mengejar transaksi. Kalau Tuhan first dan people baru money. Bangunlah hubungan, network Anda. Cicil, sekarang mungkin kencangkan sabuk gak apa-apa, tapi anak panah sudah ada di tabungnya. Tunggu meluncur atau launching atau relaunching atau launching kembali. Tunggu sampai diluncurkan ulang, tunggu waktu. Lakon selalu menang belakang. Itu dia. Ya,
Dan Tuhan berjanji akar orang benar mendatangkan hasil. Ayat 13 dan 14 dengan ini saya selesai. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Seperti waktu Ayub dicobai, janganlah belajar dari dia seperti dia. Jangan pernah mengutuki Tuhan atau keluar kata-kata negatif. Sumpah serapah. Jangan juga keluar perkataan iri hati. Mengeluh seperti kata pengkhotbah, dulu kok lebih enak ya, itu bukan keluar dari hikmat bijaksana. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Pelanggaran bibir sini bukan melanggar manusia. Karena pelanggaran pada manusia nggak seberapa. Pelanggaran yang bisa membuat nasib kita terkutuk, terpuruk. Selama-lamanya termasuk dalam dunia kerja adalah dosa lidah kepada sorga dan Allah yang maha kuasa. Don't do it. Di masa susah. Kalau kita mau akselerasi, bukan mau kemunduran rohani dan kebangkrutan hati, watch what you say, hidup mati dipegang lidah. Inilah suatu ayat yang menyarankan dan memerintahkan untuk kita pengakuan iman, bukan memanipulasi Tuhan. Aku minta rumah-rumah plung, rumah jadi, bukan. Tapi pengakuan kita harus sesuai dan selaras dengan iman kita kepada firman. Aku dapat melakukan segala perkara, semua perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau kita lagi susah, tidak mengerti, kita bisa nyanyi, ya Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku, kita bisa kutip ayat, mungkin kita nggak tahu persisnya di ayat berapa, tapi di Roma 8, mungkin kita bisa patah-patah, tapi tetap katakanlah, Tuhan bekerja sama dalam situasiku, dalam segala perkara, dalam baik maupun buruk, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Kerjakan kebaikan. Jangan berdosa dengan lidahmu di masa-masa ini. Sebab orang jahat akan terjerat. Tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran, itu janji Tuhan. Menurut saya ini juga pengakuan iman yang bisa Anda ambil langsung directly. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Tuhan, aku akan keluar dari kesukaranku. Aku akan keluar dari kesukaranku. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Berarti kata dapat di sini artinya orang benar selalu akan keluar dari kesukaran. Orang benar tidak punya kuburan, kecuali nanti kalau kita mati meninggal dunia. Hidup ini tidak punya kuburan untuk kami. We belong to the resurrection camp. Karena kita semua golongan kuasa kebangkitan. Yesus di dalam kita, apapun yang terpuruk bisa bangkit, apapun yang jatuh bisa diangkat, apapun yang patah bisa disambung, apapun yang hilang bisa ditemukan. We belong to resurrection. Ambil aja itu langsung ayat 13. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Itu dia buah perkataan. Tuhan berjanji akan ada buah dari perkataan kita, yaitu akselerasi dalam hal ini. Hari ini saya mau menekankan percepatan itu akan Tuhan beri dalam bisnis dan pekerjaan kita. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Apakah balasan daripada pekerjaan tangan orang yang lidah bibirnya diserahkan kepada Tuhan? Catat ini, tanah tidak lagi menjadi besi dan langit tidak akan menjadi tembaga. Kutuk Adam dan Hawa dicabut dari tanah dan dari angkasa. Kita bisa struggle a bit, tidak dibiarkan selamanya orang benar itu goyah. Karena langitnya bukan lagi langit dari tembaga. Tanah bukan lagi tanah besi, keringat kita tidak akan menumbuhkan buah. Malah justru Alkitab berkata, dia dalam khotbah saya minggu-minggu yang lalu bukan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, jatuh ke tanah, akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan lupa, jangan hanya menabur dengan menangis saja. Ada kata akannya di situ, itulah masa depanmu. Masa depan penuh damai sejahtera. Memberimu hari depan penuh pengharapan. Akan menuai, akan menuai, akan menuai, akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. I want to see Jesus.